Studi kasus yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan studi kasus matriks. Yang pertama, kita harus memahami masalah dengan cara mengidentifikasikan variabel dengan informasi yang sesuai dan yang telah diketahui dari setengah cerita. Mari kita rincikan terlebih dahulu. Identitas pembelinya ada Ari dan Bima. Item yang mereka beli, stik balado dan keripik singkong. Data pembeliannya, Ari membeli 3 bungkus stik balado dan 2 bungkus keripik singkong dengan total 70.000, dan Bima membeli 5 bungkus stik balado dan 3 bungkus keripik singkong dengan total 115.000. Yang kedua, kita harus membuat rencana, yaitu mengubah informasi tersebut ke dalam variabel dan model matematika dengan menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Misalkan A sama dengan harga satuan stik balado, B sama dengan harga satuan keripik singkong. Nah, jadi 3A ditambah 2B sama dengan 70.000 pembelian Ari. 5A ditambah 3B sama dengan 115.000 pembelian Bima. Yang ketiga, melaksanakan rencana, yaitu kita mengubah dari sistem persamaan linear 2 variabel ke bentuk matriks dengan menggunakan matriksnya, yaitu inverse matriks. Untuk bentuk matriksnya seperti ini, langkah-langkah cara menghitungnya yaitu cari terlebih dahulu determinannya. D sama dengan dalam kurung 3 dikali 3 dikurangi dalam kurung 5 dikali 2 sama dengan 9 dikurangi 10. Hasilnya negatif 1. Nah, untuk bentuk inverse matriks seperti ini. Langsung saja kita menghitung perkalian matriksnya. Pertama-tama kita menghitung persamaan nilai A. A sama dengan minus 1 dikali dengan hasil dari 3 dikali dengan hasil dari 70.000 ditambah minus 20.000 dikali 115.000. Jadi jika kita jabarkan, yaitu minus 1 dalam kurung 210 dikurangi 230.000 dengan hasil minus 1 dikali 20.000, total akhirnya yaitu 20.000. Selanjutnya kita menghitung nilai B. B sama dengan minus 1 dikali dengan hasil dari minus 5 dikali 70.000 ditambah 3 dikali 115.000 dengan hasil jika dijabarkan yaitu minus 1 dikali minus 350 ditambah 345.000 dengan hasil yaitu minus 1 dikali minus 5.000 dengan hasil akhirnya yaitu 5.000. Studi kasus yang kedua. Menyelesaikan persamaan diferensial. Di soal ini kita diberikan variabel X yang mempresentasikan jumlah hari dan sebuah rumus untuk biaya proyek per hari. Langkah pertama yang paling krusial adalah membedakan antara biaya per hari dan juga total biaya. Biaya per hari adalah 2X min 600 plus 30 per X Rp1.000 dan waktu pengerjaan dilambangkan dengan X per hari. Logikanya, jika biaya satu harinya adalah sekian, maka total biaya proyek selama X hari adalah hasil kali antara waktu dan biaya harian tersebut. Mari kita susun fungsi total biayanya. Kita sebut saja Bx. Mari kita hitung fungsinya. Bx sama dengan X kali 2X min 600 plus 30 per X. Kita kalikan masuk X ke dalam kurung. Yang pertama adalah X kali 2X sama dengan 2X pangkat 2. Dan yang kedua X kali 600. Dan yang kedua X dikali min 600 sama dengan min 600X. Kemudian yang ketiga X dikali 30 per X sama dengan 30. Sehingga fungsi total biayanya menjadi Bx sama dengan 2X pangkat 2 min 600X plus 30.
Kemudian bagaimana cara kita tahu kapan biaya ini mencapai angka terendah atau minimum? Dalam kalkulus, nilai minimum atau maksimum sebuah fungsi terjadi saat turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, mari kita turunkan fungsi bx ini. Bx sama dengan d per dx dikali 2x2 min 600x plus 30. Turunan dari 2x2 adalah 4x dan turunan dari min 600x adalah min 600. Kemudian turunan dari konstanta 30 adalah 0. Maka kita dapatkan fungsi turunan tersebut adalah bx sama dengan 40x min 600. Kemudian sekarang kita buat persamaan tersebut menjadi 0 untuk mencari nilai kritisnya. 4x min 600 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan min 600x ke sisi kanan, yaitu 4x sama dengan 600. Lalu bagi kedua sisi dengan 4. X sama dengan 600 per X. X sama dengan 50. Nah, jadi apa arti angka 150 ini? Angka ini menunjukkan bahwa agar biaya per pembangunan gedung sekolah tersebut mencapai titik paling murah atau minimum, proyek tersebut harus diselesaikan tepat waktu dalam 150 hari. Nah, jika dikerjakan lebih cepat atau lebih lambat dari itu, perhitungan biaya berdasarkan rumus tadi justru pasti akan membengkak. Itulah kekuatan matematika dalam membantu manajemen proyek. Studi kasus yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai metode matematika integral dan bagaimana cara menyelesaikannya. Studi kasus integral ini tentang sebuah mobil bergerak dengan kecepatan V volume dengan muka kurung T sama dengan 3T pangkat 2 ditambah 6T dikurang 5, di mana volume T adalah kecepatan dalam meter per detik dan T adalah waktu dalam detik. Tentukan perpindahan mobil setelah menempuh waktu T sama dengan 5 detik. Cara menyelesaikannya dengan S fungsi T integral dari fungsi kecepatan V terhadap waktu T sama dengan integral 3T pangkat 2 ditambah 6T dikurang 5 D fungsi T. Turunannya yaitu S fungsi T sama dengan 3T pangkat 3. Kenapa menjadi 3T pangkat 3? Dikarenakan pangkatnya ditambah 1. Jadi 2 ditambah 1 menjadi dipangkatkan menjadi 3. Jadi 3T pangkat 3 per 3 ditambah 6T pangkat 2 per 2 negatif 5T tutup kurung plus konstanta. Selanjutnya kita hitung perpindahan dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 5 atau waktu 0 hingga waktu 5 dengan rumus S buka kurung 5 dikurang S tutup kurung 0, yaitu posisi saat detik ke-5 dikurang posisi saat detik ke-0. Rumus ini menjadi jarak bersih